pemerintah punya program Adik Papua atau Saudara Papua. Apa itu? Orang-orang Papua yang mau masuk universitas-universitas terbaik di Indonesia itu bisa diterima dengan perlakuan khusus. Tidak diikutkan seleksi yang berlaku bagi orang-orang Papua. Sehingga orang Papua itu bisa masuk ke UI, ke ITB, ke UGM, IPB, Undip, Unhas, dan seluruhnya di Indonesia masuk, dapat jatah. Di situ dengan sekedar rekomendasi dan punya syarat formal lulusan SMA formal gitu, kemudian dapat jatah di situ masuk tanpa ikut tes yang umum karena diberi jatah program Saudara Papua atau kita sebut Adik Papua itu. Itu cuplikan pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Ada sederhananya ada affirmative action, ya, ada langkah afirmasi yang diberikan untuk warga Papua, tokoh-tokoh muda Papua. Kakak Philip melihatnya seperti apa? Sudah ada berbagai, kalau kita buka data banyak sekali, kalau kita buka data, kita buka literatur, sudah banyak sekali yang juga dilakukan oleh pemerintah. Apa tindak lanjut atau apa hal lain lagi yang harus dilakukan agar kemudian affirmative action, bantuan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara optimal bisa membawa Papua menjadi lebih baik? Kakak Philip melihatnya seperti apa? Saya memandang bahwa Papua itu mampu, orang Papua itu mampu. Siapa yang bilang tidak mampu? Kita mampu, hanya kesempatannya saja yang tidak ada. Kita mampu, tanpa sekolah pun kita mampu. Tuh, jadi kalau ada afirmasi seolah-olah orang Papua tidak punya kemampuan. Kita seharusnya menurut Kakak Philip apa ya? Seharusnya pemerintah itu memberikan ruang yang terbuka bagi orang Papua, memberikan kesempatan yang terbuka. Saya ke Pak Yanto. Pak Yanto, lagi-lagi kata perasaan itu digarisbawahi oleh Kakak Philip yang ada di studio. Tadi saya harap Pak Yanto juga mendengarkan yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, Menko Polhukam. Ada banyak sekali, kalau kita mau cuplik, tidak cukup durasi di forum Christian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk Papua. Pertanyaannya kemudian kenapa belum optimal, atau kembali lagi ke narasi yang disampaikan oleh Pak Yanto, kenapa masih ada perasaan itu? Apa yang salah? Apakah di tataran implementasi kita tahu masih ada isu soal korupsi, masih ada isu hal-hal yang tidak ideal atau belum ideal berjalan, pun dengan banyak anggaran, pun dengan banyak kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Kalau rakyat Papua, masyarakat Papua ini belum mengakui proses Papua menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebaik apapun yang pemerintah Republik Indonesia ini buat untuk Papua, tidak pernah akan dilihat itu sebagai suatu kebaikan. Ya, kita harus jujur mengatakan itu. Kita juga orang Papua ini orang beragama, mayoritas Kristen, yang harus perilakunya seperti Kristus, harus bicara kebenaran, dan tahu berterima kasih dan bersyukur. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, solusi dari sisi politik, ya, pengakuan seluruh rakyat Papua terhadap status politik Papua yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini aja kalau jalan, selesai semua, tidak ada gejolak di mana-mana. Caranya bagaimana, polanya bagaimana, metodenya seperti apa, melibatkan semua unsur. Ya, kita ketahui bahwa masyarakat adat, ya, orang asli Papua itu mempunyai 3 identitas. Di mana-mana dalam statement-statement saya di media dan lain sebagainya saya sampaikan. Kita rakyat Papua ini mempunyai identitas pertama sebagai warga adat, kita masyarakat adat. Ya, sebelum agama masuk dan sebelum pemerintah masuk atau kita bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Kita sebagai warga adat, kedua kita sebagai warga agama setelah agama masuk. Ya, mayoritas Kristen, begitu sending-sending misionaris dari Belanda membawa agama Kristen ke Papua. Ketiga, baru kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Ketiga identitas ini melekat hak dan kewajiban. Ya, ada diatur dalam hukum-hukumnya. Ada hukum adat, hukum agama atau hukum Tuhan. Ada hukum yang berlaku di negara ini. Tadi saya setuju dengan Pak Philip, ya, pendekatan kultur. Ya, saya tokoh adat, ya, saya selalu bertemu dengan masyarakat adat.
memang kami selaku pimpinan masyarakat hukum adat itu diabaikan dalam pola-pola pendekatan, belum maksimal. Ya. Pak Fristian harus tahu bahwa orang asli Papua itu identik dengan masyarakat hukum adat. Itu hak kesulungan atau jati diri mereka. Jadi solusi yang tadi disampaikan, saya berpikiran yang sama. Mungkin program-program ke depan dengan adanya impres yang terbaru untuk percepatan pembangunan kesejahteraan bagi provinsi Papua dan Papua Barat, dibentuklah satu badan di tingkat pusat. Ya, kita kan sudah yang sebelumnya kita sudah ikuti semua. Dibentuklah satu badan atau lembaga di tingkat pusat. Ya, kita sudah diketuai sama Pak Wakil Presiden tentang implementasi impres itu. Kami setuju tokoh adat. Dan langsung turun kepada ketua atau kepala-kepala adat di setiap kampung di Papua. Di tanah Papua ya. Termasuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Jadi pemerintah kelola di tingkat pusat. Dan langsung turunkan kepada kepala atau ketua-ketua adat di setiap kampung. Saya yakin Mbak. 1 atau 2 tahun saja bendera merah putih, bendera kita akan berkibar di seluruh Papua. Pak Yanto juga sepakat dengan Kakak Philip tadi, pendekatan kultural. Sekarang saya tanya ke Putri. Putri, karena memang seni budaya pendekatannya. Tadi ada banyak afirmasi yang sudah dilakukan soal anggaran, nilainya besar. Kenapa belum optimal itu yang menjadi pertanyaan. Mungkin Putri punya perspektif, tidak hanya berhenti di kenapa belum optimal, tapi solusi apa mungkin kalau Putri punya masukan. Oke, kalau menurut saya mungkin pemerintah harus lebih memberikan afirmasi positif mengenai Papua. Tidak hanya yang ditonjolkan kekerasannya, keributannya begitu, tapi ya itu positifnya Papua harus lebih ditonjolkan. Mungkin media juga punya peran untuk hal itu begitu. Peringatan buat kami semua. Iya, punya peran penting, media punya peran penting untuk itu. Jadi ditonjolkanlah Papua itu, anak-anak mudanya juga sekarang berprestasi di berbagai macam bidang begitu loh. Itu yang ditonjolkan karena kan justru generasi-generasi ini yang akan membangun Papua ke depannya. Jadi berikan perhatian juga kepada generasi muda ini. Sekarang kewirausahaan juga sudah mulai ditumbuhkan di Papua. Jadi mungkin Putri melakukan itu ya? Iya, kita ya Papua Muda Inspiratif melakukan hal pendekatan itu juga. Makanya mungkin instansi-instansi terkait bisa bersinergi, bekerja sama, kolaborasi, ya berkolaborasi karena sebenarnya itu kan yang dibutuhkan. Kita harus bergandengan tangan bersama-sama seluruh instansi terkait. Kami juga seniman tidak mungkin jalan sendiri, tetap harus dapat dukungan dari instansi-instansi terkait pemerintah begitu kan. Jadi sebenarnya pemuda-pemuda ini adalah kunci utama juga untuk membangun Papua ke depannya. Karena nanti tonggak selanjutnya yang memegang adalah mereka begitu kan. Nanti ada selanjutnya film-film yang lain di Wakil Rakyat. Ya. Iya, ada regenerasi. Saya pun juga begitu di bidang saya ada regenerasi. Jadi sebetulnya kalau pemerintah mungkin lebih mempunyai hati untuk bisa memberikan afirmasi positif dan memberikan kesempatan sehingga rasa ketidakadilan itu akhirnya pelan-pelan sirna seperti itu kan, karena kami merasa ingin diterima, itu saja sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak hanya mendengar, dialog memang dibutuhkan sekali, tapi ada juga harus tindakan nyatanya begitu. Oke, apa tindakan nyata yang kira-kira bisa meredam perasaan? Dari tadi saya cari-cari diksi apa kalau kita menggarisbawahi perasaan itu apa? Meredam perasaan diskriminasi, meredam perasaan-perasaan yang tentu sebenarnya tidak ada yang mau itu terjadi. Sebagai sesama warga negara Indonesia tentu kita tidak mau Papua merasa diperlakukan seperti itu. Kita pertajam lagi di segmen berikutnya ya. Kak Putri, Kakak Philip, dan juga Pak Yanto, kita jeda sejenak. Sesaat lagi di Forum Fristian.